Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa anna fa'budni. Allahul Adim. Yang saya hormati pengurus masjid An-Nah serta jajarannya, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama hadir pada pagi hari ini. Sudah sepantasnya pada pagi hari ini kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita masih diberikan kemampuan, diberikan kesehatan baik lahir maupun batin, sehingga kita masih mampu untuk melaksanakan sebagian daripada yang Allah perintahkan, yaitu sholat subuh secara berjamaah di masjid atau di tempat yang sangat mulia ini. Dilanjutkan dengan acara diskusi kita yang seperti biasa kita lakukan, atau dengan acara ta'lim. Tidak lain tiada bukan yang kita harapkan kecuali hanya ingin mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita saling mengingatkan sesama keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita, baik teman dimanapun yang berada. Terutama kita pada pagi hari ini, kita hadir di majelis, di tempat yang mulia ini. Mari kita luruskan niat kita masing-masing. Kita datang untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid ini bukan karena imamnya siapa atau bacaannya seperti apa atau suaranya seperti apa, bukan. Tapi kita datang ke masjid ini setiap pagi. Bahkan kita mungkin sebagian di antara jamaah ada yang bangun dari mulai jam 3, bahkan setengah 3, bahkan mungkin ada yang bangun dari jam 2 malam. Dan sampai pagi hari inilah bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Saya yakin ini bukan karena panggilan azan siapa yang azannya atau adanya suaranya seperti apa, tapi semata karena ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita hanya ingin mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama setiap kali kita duduk di majelis taklim ini, di masjid, di majelis diskusi ini, bukan karena siapa yang menyampaikan, yang duduk di mimbar ini, bukan.
Karena sejatinya kita duduk untuk mendengarkan kalam-kalam Allah atau sunnah-sunnah Allah. Terlepas siapa itu yang menyampaikannya, hanya satu tujuan kita, karena kita ingin mendapatkan kemuliaan atas daripada ilmu yang kita dapatkan, karena secara tidak langsung akan bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini alhamdulillah saya tadi persiapan sudah ada Pak Ato. Soalnya saking berapa hari itu kan saya tidak mengikuti. Tanya minta ini Pak Ato apa saya ini. Tapi saya udah antisipasi bahwa kita bisa ini. Takutnya Pak Ato gak ada, jawaban saya nih. Tapi kita gak ada itu kan. Itu. Ya alhamdulillah saya udah persiapan. Tadi Pak Ato ya syukur alhamdulillah gitu kan. Ya jadwal saya insya Allah kita udah standby di motor itu kita begitu kan gitu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa saya akan menyampaikan kajian yang saya sampaikan dari sebelum-sebelumnya, yaitu kajian tentang kitab Sulamut Taufik. Ini agak lumayan lama juga nih Pak pembahasan. Apa itu? Oh ganti. Siap. Bentar, Pak. Ya. Ini bukan karena mikrofon sebetulnya. Karena suaranya saya kadang-kadang begini. Sebetulnya mikrofonnya itu normal-normal saja. Sampai kapan tak? Tadi ya. Jadi lupa tuh. Jadi pembahasan ini agak lumayan lama juga nih Pak Haji. Sehingga dari mulai saya mengikuti kajian ini yang saya bahas kitab Sulamut Taufik ini masih membahas tentang yaitu riddah atau sesuatu yang bisa menggagalkan atau menggugurkan tentang identitas keimanan kita, identitas keislaman kita yang kita telah miliki. Yang dimana di sebelumnya kita bahas bahwa ada 3 bagian paling tidak. Yang pertama yaitu murtadun itiqodatun atau itiqodi, yaitu yang termasuk murtad itiqodi tentang keyakinan. Yang kedua yaitu murtad lisan. Iya. Wakis musani alisanu murtadul lisan. Wakis musalis yaitu murtadul af'al tentang pekerjaan. Nah, ini baru masuk di sesi atau masih membahas tentang sesi murtad i'tiqadi. Beserta contoh-contohnya kemarin. Seperti apa sih murtad i'tiqadi itu? Kemarin ya mungkin sebagian masih ada yang ingat di benak kita atau ada yang lupa gitu kan. Kemarin udah sampai kalau nggak salah mana kemarin? Siapa? Oh ini. Kemarin sampai onab yu ujuba mujman alaih kadalik sholawatil khamsi aw sajdata minha waz zakati was shaumi wal haji wal wudu'i. Kemarin sampai di situ Pak. Nah sekarang insyaallah kita lanjutkan kajian kita. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dalam membahas atau membaca karangan ulama ini
kita dimudahkan untuk bisa memahaminya. Juga pengarang atau mu'alif ini kitab Allah Subhanahu wa taala tempatkan di tempat yang mulia di sisinya. Barakatilumil Qur'anil azimil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Au ajaba ma lam yajib ijma'an kadalik. Nafyu masru'iyatan mujma'an alaihi kadalik. Au azama alal kufri fil mustaqbali au ala fil lisai'in mimma zukira au taraddada fihi la waswasahu au angkara sohbata sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu an au risalata wahidan ar-rasuli al-mujma' alaihi risalatahu au jahada harfan mujma'an alaihi minal Qur'an au zada harfan fi mujma'an ala nafyihi mu'taqidan annahu minhu au kazzaba rasulan au naqaswahu au sogorohu ismuhu biqasdi tahkir au zawaja nubuwata ahadin ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oke, salis. Kira-kira cukup Pak ya. Jadi begini Pak, sedikit saya sampaikan. Au ajaba malam yajib ijma'an, dan mewajibkan sesuatu perkara sebetulnya perkara itu tidak wajib ijma'an dengan sudah disepakati para ulama ketidakwajibannya. Tiba-tiba kita wajibkan itu misalnya itu. Seperti apa contohnya? Kaziyadati rokaatin aw sajdatin fi shalawatil khamsi. Nah, contoh yang ada di kitab ini seperti itu. Jadi mewajibkan sesuatu sebetulnya yang sepakat para ulama bahwa itu tidak wajib. Tidak ada. Kaziyadati rokaati sholati. Kali gitu. Dapat pemahaman dari buah Google gitu. Bahwa sholat itu, sholat maghrib jadi 4 rakaat. Sholat subuh misalnya jadi 3 rakaat. Nah, dan dia itu mewajibkan. Nih, saya punya pemahaman baru misalnya. Bahwa sholat maghrib itu ada tambahnya nih, jadi 3 rakaat misalnya. Padahal sudah disepakati baik di dalam hadis maupun di dalam ijma ulama bahwa sudah ditetapkan sehari semalam sholat itu hanya ada 5 waktu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala dan hanya 17 rakaat di dalam 5 waktu tersebut. Nah, tiba-tiba kalau seandainya kita punya pemahaman dari yang lain sehingga menambah rakaat sholat yang sudah ditetapkan baik secara hadis maupun secara ijma ulama, maka itu sudah termasuk i'tiqadi. Kita meyakini sesuatu yang tidak wajib diyakini dengan wajib. Maka hati-hati. Atau apa ya tadi? Aun nafyu masru'iyatin mujma'an alaika dalik, atau meniadakan sesuatu yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau meniadakan sunnah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ada landasan di dalam menyampaikan hukum. Laisa li ahadin ayyakulla fi syai'in halla wala huruma. Tidak boleh kepada seseorang, nah, laisa li ahadin ayyakulla fi syai'in, dia berbicara tentang suatu perkara
Laisa li ahadin ayakulla fi halal, baik itu tentang hukum halal atau wajib atau sunnah, halal wala huruma, atau tentang yang haram. Nah, illa min jihatil ilmi, kecuali berdasarkan dengan ilmu. Yang dimaksud berdasarkan ilmu di situ adalah Al-Quran, was sunnah, wal ijma, wal qiyas. Di situ, Pak. Di 4 dasar untuk menyampaikan bahwa sesuatu ini misalnya wajib atau sunnah misalnya, atau makruh, haram atau halal misalnya. Kita tidak boleh sembarangan. Maka hati-hatilah ketika kita melihat teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang melaksanakan sesuatu yang kita belum paham tentang dasar hukumnya, tiba-tiba mengharamkan beliau, atau katakanlah dengan kasar sekarang itu membid'ahkan orang. Tidak boleh. Barangkali kita belum tahu hadisnya, dasar hukumnya. Tidak ada di Quran, tidak ada di hadis, barangkali ada di ijma. Tidak ada di ijma, barangkali ada di qiyas. Nah itu, Pak. Maka harus hati-hati ketika tidak meniadakan. Sebetulnya ada yang dilaksanakan oleh teman gitu, sebetulnya ada karena atas keterbatasan ilmu kita misalnya. Lalu kita mengatakan, lu melaksanakan itu, sebetulnya tidak ada itu. Hati-hati kita. Jangan-jangan itu memang ada. Kita bilang tidak ada. Padahal itu ada penetapan baik secara sunnah atau secara ijma atau secara qiyas. Atau kita berani mengatakan kita melaksanakan sesuatu yang kita ini masih ragu untuk melaksanakannya, mencari dasar hadisnya. Misalnya kita katakan ini wajib loh, ini ada dari Rasulullah loh. Nah, itu hati-hati juga. Ini termasuk murtadun itiqadi, menetapkan sesuatu yang tidak diwajibkan atau meniadakan sesuatu yang telah diwajibkan. Menyunahkan sesuatu yang tidak disunahkan, atau tidak sunahkan sesuatu sebetulnya yang itu sunnah. Maka di kitab ini hati-hati di dalam keyakinan kita. Jangan sampai kita terjerumus. Ketika mengatakan ini tidak ada, ini tidak wajib, ini tidak sunnah, ini tidak haram, misalnya. Padahal itu ada sebetulnya hukum yang sudah menjelaskan, baik di dalam Quran, hadis, atau ijma atau qiyas. Karena berdasarkan keterangan tadi, laisa li ahadin ayakulla fi syai'in halal wala huruma illa min jihatil ilmi. Wa jihatul ilmi as-sunnah, Al-Qur'an was sunnah wal ijma wal qiyas. Itu dasar untuk bisa memutuskan mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang tidak wajib, mana yang tidak sunnah, atau mana yang halal, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang mubah. Gitu. Seperti apa? Misalnya contoh nafyu masru'iyatin mujma'an alaihi kadalik. Contohnya adalah seperti karawatibi ma'al paroidi. Contohlah, yang paling biasa gampang itu dalam sholat sunnah rawatib. Apa definisi sholat sunnah rawatib itu? Adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib atau sholat mafruḍah yang telah ditetapkan, yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak berdasarkan Rasul ada berapa tuh? Ada 12 rakaat atau 10. 2 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum subuh. Itu sebetulnya. Maka di dalam ilmu fikih dibagi. Ada sunat rawatib mu'akadatun, ada sunnah rawatib ghairu mu'akadatun. Di dalam ilmu fikih seperti itu. Loh, kok kamu sholat sunnah sebelum maghrib? Gak ada loh di dalam hadis yang tadi itu yang diriwayatkan. Gak ada. Adanya itu 2 rakaat setelah maghrib,
2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar. Betul Pak? 2 rakaat Pak. Nah, maka di dalam ilmu fikih terbagi 2. Ada yang dinamakan sholat sunnah rawatib mu'akadatun. Sholat sunnah yang mengiri sholat wajib yang sunnahnya itu sangat dikuatkan. Ini pahalanya luar biasa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika dia bisa menjaga sholat sunnah 12 rakaat tadi yang dinamakan sholat rawatib, maka Allah jamin akan bangun suatu rumah nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Betul begitu ya Pak ya? Nah, banallahu baitan fil jannah. Maka Allah akan bangunkan satu bangunan di surganya Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bisa menjaga salat sunnah 12 rakaat. Yaitu yang dinamakan salat sunnah rawatib. Nah, inilah yang termasuk sholat sunnah rawatib mu'akadah dan sangat dikuatkan dengan berdasarkan hadis yang tadi yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana, dari mana dasarnya ada sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib dan ada sholat sunnah 2 rakaat sebelum isya? Ini dari hadis yang umum. Baina adzanaini as-sholah, di antara 2 adzan, yaitu adzan pertama sama iqamah maksudnya ada sholat. Rakaataini, sholat rakaataini, sholat 2 rakaat. Itu umum. Kalau yang kan lebih spesifik yang tadi kan. Inilah yang dipakaikan dasar oleh para ulama. Baik meniadakan sholat sunnah rawatib mu'akadah atau goer mu'akadah. Kalau kita meyakini goer mu'akadah ini adalah tidak ada atau tidak disunahkan, hati-hati. Ini termasuk adalah murtadun i'tiqadatun. Murtad i'tiqad. Karena ada keterangan tentang ijma, kesepakatan para ulama dengan menggunakan dasar hadis yang umum tadi. Walaupun kita tidak melaksanakan, oke. Untuk diri kita tidak apa-apa, tidak melaksanakan sunnah qobliyah maghrib, tapi jangan sampai terucap, jangan sampai punya keyakinan bahwa itu adalah tidak disunahkan. Tetapi demi kehatian untuk ini nggak apa-apa. Tetapi jangan sampai itu, karena ada landasan hukumnya yang sudah ditetapkan bahwa itu ada termasuk sunnah goerul mu'akadah. Jadi sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya itu termasuk sholat sunnah goer mu'akadah. Jadi sholat rawatib disunahkan oleh Rasulullah SAW kalau berdasarkan hadis yang tadi, apa yang disampaikan para ulama menurut dalam kitab ini, tetapi tidak sederajat dengan yang disampaikan di hadis yang tadi yang 12 rakaat itu. Tentu pahalanya juga agak berbeda. Karena itu ada mu'akadah dan goer mu'akadah. Gitu. Di dalam ketetapan dasar hukumnya sama. Kalau menurut ilmu fikih, yang dinamakan sunnah itu ma yusabu ala fa'ilihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Jadi hati-hati, ada definisi sunnah menurut hadis, ada definisi sunnah menurut fikih. Berbeda. Kalau sunnah, definisi sunnah menurut hadis kan mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggalkan. Ini tidak ada hubungan, Pak, awas benar. Kalau definisi sunnah menurut ilmu fikih adalah ma yusabu ala fa'ilihi, adalah sesuatu yang Allah berikan pahala apabila dikerjakan. Wala yu'aqabu ala tarkihi, dan Allah tidak azab orang itu apabila dia meninggalkan sunnah atau meninggalkan pekerjaan itu yang hukumnya sunnah seperti rawatib tadi.
Cuman dia tidak bisa mendapatkan pahala daripada sunnah itu. Itu aja. Tapi kalau dihubungkan dengan definisi apa sunnah menurut hadis, ini berat. Karena kita tidak mengikuti apa yang telah dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita menetapkan sesuatu perkara yang tidak wajib, kita wajibkan, itu termasuk murtad i'tiqadi. Meniadakan sesuatu yang telah ditetapkan, apa itu tentang hukum wajibnya atau sunnahnya, maka itu juga termasuk murtad i'tiqadi. Contoh tadi, menetapkan hukum yang tidak diwajibkan, menambahkan rakaat sholat, atau kita menambahkan sujud di dalam sholat. Misalnya tiba-tiba nih sujud, misalnya subuhnya jadi 3 kali misalnya, saking khusyuknya misalnya. Beda halnya karena lupa, beda Pak. Tadi lu sujud 3 kali, 3 kali. Perasaan saya 2 kali tadi, ngelamun kali ya, sholat sendiri gitu kan. Iya tadi 2 kali saya lihat kamu sholat ininya 3 kali. Itu mah lupa istilahnya. Bukan karena atas keyakinan bahwa sholat subuh sujudnya 3 kali, bukan. Saya pernah ditanya Pak, ini ya mungkin pernah terjadi di masjid-masjid lain. Yang saya ceritakan kemarin, pertama kali saya melaksanakan sholat di subuh Jumat itu, saya bacakan surah Az-Sajdah, Alif Lam Tanzil itu. Kan di situ ada wahum yas takfirun. Di sini kan sunnah sujud tilawah kita. Padahal sebelumnya sudah saya sampaikan. Sebelumnya sudah sampaikan bahwa pada saat kita akan baca surah ini, nanti ada ketemu nih ayat ini, kita disunahkan untuk sujud tilawah. Nanti saya akan sujud di situ, maka harus ikut sujud. Mungkin dia datangnya belakang, saya gak ngerti. Tiba-tiba udah selesai sholat, ada beberapa orang ngumpul Pak. Pojokan ngumpul. Jadi sujud 3 kali katanya. Wah, Masya Allah. Sampai segitunya Pak. Jadi padahal di Quran itu ada berapa? Ada 14 kalau 15 ayat ya. Yang kita apabila membacakan atau mendengar bacaan ayat tersebut, kita disunahkan untuk sujud tilawah. Yang bacaannya kan tergantung apa dibaca, seperti yang kita baca seperti sujud, ada bacaan yang khusus. Sajadatu wajhi gitu kan, yang itu Pak. Halaqas samahu wa basarahu kan itu. Nah, itu kan salah satu bacaan yang dibaca ketika kita sujud tilawah itu. Nah, artinya itu bukan nambah sujud Pak. Karena itu karena disunahkan ketika mendengar atau membaca ayat tersebut. Ketika sampai ke ayat tersebut, kita disunahkan untuk sujud, bukan nambah sujud di dalam sholat. Yang tidak boleh itu adalah menambah sujud yang tidak alasannya, hanya berdasarkan pemahaman mungkin entah dari mana gitu. Kan zaman sekarang mah gampang Pak. Sudah tahu keterangan tidak mungkin ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Ada aja yang ngikut nabi, masih percaya, pengikutnya banyak lagi. Bahkan yang lebih ini lagi, tadinya tuh keluaran pesantren lagi. Ini gimana gitu kan? Banyak Pak. Punten Pak, banyak. Dulu di daerah saya ada terjadi itu. Yang dinamakan Islam murni itu. Jadi ramai satu kampung Pak. Dia ngerantau ke Jakarta Pak, kemana saya gak ngerti. Pulang-pulang banyak pemahaman baru. Bahwa ayam yang masuk ke halaman dia itu halal semuanya kata dia. Bingung kan rame itu. Jadi ada ayam orang tetangga dia masuk ke rumahnya dia, ke area halaman dia, itu dia tangkap, dia potong. Itu nemu pemahaman di mana? Adapun kalau keterangan pohon ya Pak ya. Pohon kalau nanam pohon di perbatasan. Nah, maka yang jatuh ke situ kan hak ya untuk yang punya tanah itu, bukan itu. Kalau di ayam tidak ada itu. Itu Pak. Jadi aneh gitu ya. Sekarang itu. Tapi ada pengikutnya Pak. Lumayan banyak juga pengikutnya itu. Sampai didatangin MUI dari kelurahan. Dia berdiskusi. Dari mana ini dasarnya sehingga dia banyak pemahaman. Jadi berapa tahun gak pulang-pulang tiba-tiba bawa pemahaman seperti itu. Ini
keinginan dari mana? Maka kita hati-hati kalau kita mempelajari ilmu agama ini. Karena banyak orang kadang-kadang memahami itu hanya sebatas menggunakan akalnya saja, tidak menggunakan dasar dan dalil yang jelas yang sudah disampaikan para ulama. Nah itu Pak. Jadi kembali lagi ke materi tadi. Jadi ada dua di antara tambahan yang termaksud adalah murtad i'tiqadi. Yaitu diantaranya mewajibkan sesuatu yang tidak ada sebetulnya hukumnya tentang wajibnya, atau meniadakan. Itu sama termasuk i'tiqadi itu. Au azama alal kufri fil mustaqbali. Atau kita ini ngazam Pak. Ada niat, ada azam. Kalau niat puasa itu namanya azam, tapi bimana nih niat. Betul Pak ya? Karena kalau niat itu, kalau kita mau sholat, itu namanya niat, bukan azam. Niat itu adalah qasdu syai'in muktaronan dipilih. Kita berniat melaksanakan sesuatu perkara dengan langsung dikerjakannya. Muktaronan dipilih, dibarengkan dengan mengerjakan perkara tersebut. Kalau sebatas azam gini, azam itu pokoknya besok atau lusa misalnya, kalau saya dapat sesuatu, punten nih, saya contohin aja, saya akan kufur, akan murtad. Nah, dia ngazam besok atau lusa tak kufur, mau kufur dia, mau murtad dia, apabila tercapai sesuatu. Atau misalnya kalau saya jadi nikah sama ini atau udah mau menerima lamaran saya berani kufur misalnya. Nah, ini termasuk murtad i'tiqadi seperti ini. Dia baru ngazam ini, baru ngazam. Entah terbukti apa tidaknya besok, sebetulnya dia itu sudah kufur. Pada waktu itu dia sudah kufur, sudah murtad dia. Tidak nunggu besok Pak. Beda Pak. Kalau non muslim pura-pura kafir, pura-pura muslim, nggak jadi muslim Pak. Tapi kalau muslim pura-pura kafir, jadi kafirnya Pak. Wah ini berharganya muslim. Kalau non muslim punya pura-pura dia peci, dia berwudu, pura-pura sholat misalnya, ikut sholat. Gak dihukuman muslim kalau dia belum bersahadah. Tetapi umat muslim kalau pura-pura kafir melakukan sesuatu perkara yang biasa dilakukan oleh kafir, itu jadi Pak kafirnya Pak. Baru ngazam saja, lusa atau besok atau lusa mau kafir mau murtad, udah jadi pada waktu itu dia udah murtad dia, udah kafir dia. Halan Pak bahasanya. Di ayat zama ayak furo godan payak furu halan. Contoh seperti dia mengazam akan kufur besok payak furu halan. Halan pada waktu itu. Kenapa? Li'annal istidimatul islami sartun. Karena untuk memegang secara terus-menerus mempertahankan tentang keislaman itu adalah suatu syarat dalam keimanan kita. Jadi tidak boleh itu Islam itu dipermainkan gitu. Itu Pak. Jadi itu salah satu termaksud murtad i'tiqadi juga itu. Kalau kita punya azam akan misalnya murtad pada esok hari atau lusa misalnya. Pada hari itu, pada saat itu dia udah murtad, saya udah kafir gitu. Ala pilih sayin mimma zukiro, atau ngazam untuk melakukan sesuatu yang mana sesuatu itu apa dilakukan bisa terjerumus, bisa termasuk kategori murtad. Nah, itu sama, itu udah termasuk murtad. Baru ngazam akan melakukan sesuatu yang masuk ke perilaku itu termasuk kategori, nanti di depan ada apa yang termasuk kategori murtad fi'liyin misalnya nanti. Kita baru ngazam ini akan melakukan itu yang termasuk kategori murtad, itu sudah murtad pada waktu itu juga dia. Pada saat itu halan juga udah pada murtad dia.
Taro dadapi, atau tidak bolak-balik di dalam kemurtadan itu, Pak. Kayak tadi waktu itu kan baru ditanyakan, kayak kelakuan teman-teman kita di sana misalnya. Besok tiba-tiba ada berita dia muslim. Besok tiba-tiba dia ada berita kafir. Masya Allah. Nauzubillah ya. Jadi Islam itu dipermainkan. Itu udah murtad itu dia. Udah murtad dia. Di dalam ayat itu ada kan, Pak ya? Dijelaskan, Pak ya? Ya, betul. Nah itu, Pak, itu udah kafir dia, karena ya itu dalilnya itu li'ana istimatul islamu sartun itu, Pak. Jadi tidak boleh Islam itu dipermainkan, besok mau kafir, besok mau muslim, tidak boleh. Itu udah murtad pada waktu itu juga dia, itu nggak usah nunggu besok gitu. Pada saat itu ketika dia punya keyakinan atau ngajam seperti itu, dia sudah murtad. Itu, Pak. Udah masuk, Pak? Belum? Nah. Atau kita ini ankaro sohbata Sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu an. Atau kita ini mengingkari, menolak di dalam hati bahwa sahabat Abu Bakar ini bukan bagian daripada sahabat Nabi. Itu contoh diantaranya. Atau sahabat-sahabat yang lainnya, terutama sahabat yang 4 itu. Nah ini termasuk. Memang ada ya, gak mungkin ulama menyampaikan seperti ini kalau tidak ada. Benar gak, Pak? Apa, Pak, itu? Itu kan siapa? Ini pernah terjadi teman saya, Pak. Punten masih daerah sini, Pak. Saya nggak tahu awalnya tuh, Pak. Saya sering diajak sama dia, nggak tahu di rumahnya dia. Rumahnya itu keluar Reni Jaya ke atas Pondok Petir, keluarnya itu Tukon apa? Yang arah ke Parung itu, Pak. Ada perumahan sebelah kanan. Orang Bandung. Saya nggak tahu awalnya dia itu siapa. Cuman menyerempet kalau ngobrol sama saya itu diskusinya tentang Siti Fatimah. Pas saya masuk ke rumahnya, wah, di situ ada ininya, Pak. Apa? Ini sahabat-sahabat, terus kan ada spesial ini. Nah itu ditiadakan tuh, Pak. Baru saya tahu, paham. Ya, ternyata dia masuk siapa. Yang jelas kalau saya itu beda akidah, Pak. Beda akidah. Karena kalau dilihat dari sini dia ankaro. Jadi dia sudah ingkar bahwa Abu Bakar ini bukan bagian daripada sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah murtad dia. Kalau melihat dari kitab ini, Pak. Walaupun dia punya dalil apapun, kalau mendasarkan kitab ini, ulama yang merang kitab ini, sebetulnya mungkin belum terjadi, tapi ulama sudah bisa memprediksi, sehingga ada keterangannya, Pak. Kalau ditanya itu hukumnya gimana sih, ya kalau melihat dari kitab ini dia murtad lah. Orang dia ankaro sohbatan Nabi Abi Bakrin, dia sudah ingkar kepada sahabat Nabi yang namanya Abu Bakar Siddiq. Padahal Abu Bakar Siddiq ini adalah sahabat Rasul dan mertuanya Nabi juga. Itu. Ao ankaro mana ya? Ao risalata wahidin min rusulin. Atau kita ingkar kepada salah satu rasul yang sudah jelas-jelas itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kan ada nabi, ada rasul, Pak ya. Setiap rasul pasti nabi, tapi setiap nabi belum tentu rasul. Maka di dalam hadis dijelaskan bahwa rasul nabi itu keseluruhan, ada yang kan sebetulnya tidak terhitung, tetapi berdasarkan hadis itu sekitar 12.000 berapa, Pak? Keseluruhan nabi 124.000 itu maksud. 124.000. Nabi 315. Nah, tetapi di dalam ilmu tauhid yang wajib kita ketahui ada 25. Itu harus tahu tuh. Itu mah. Kalau yang tadi rinciannya yang 12.000, nah itu 12.000, 124.000 itu hanya secara global. Yang 315 itu
300 berapa? 15 Pak? 15 itu apa namanya? Hanya secara global. Tapi ada yang ditekahkan di dalam ilmu tauhid yang kita harus tahu nama satu persatunya, yaitu ada 25 nabi. Itu kalau dulu mah kalau di dunia itu kan ada 25 nabi yang perlu kita ketahui. Waduh, hafal itu dulu Pak. Kalau tua begini lupa lagi kita. Yang penting hafal itu kan sampai Nabi Muhammad yang terakhir itu kan itu. Nah, kalau kita ingkar Pak, misalnya tentang kerasulannya, dia nabi dan rasul dia. Ingkar ke salah satunya saja. Bahwa lo bukan lo. Yang 25 nabi itu kan nabi dan rasul. Seperti Nabi Nuh alaihissalam misalnya kan. Gak percayalah, Nabi Nuh mah bukan rasul misalnya. Tiba-tiba ada pemahaman seperti itu misalnya. Ini hati-hati. Tidak semuanya disebut, salah satunya saja. Dari Rasul yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba punya keyakinan bahwa salah satunya kita mau yakini itu bukan bagian daripada Rasul. Itu sudah termaksud murtad. Loh, lantas bagaimana kalau kita tidak belum bisa mengikuti sunnah-sunnahnya Rasul? Apakah kita termasuk misalnya kita tidak mempercayai bahwa itu adalah bagian daripada ajaran Rasul? Bukan. Kita tidak meyakini, tapi belum mampu saja untuk melaksanakan. Bukan meyakini bahwa itu adalah bukan bagian daripada Rasul atau bukan ajaran daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita tidak punya keyakinan seperti itu. Tapi kita ini kadang manusia, kadang punya kelemahan, belum mampu untuk melaksanakan untuk keseluruhan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu. Saya yakin, kita yakin semua bahwa itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun begitu, kita masih berharap agar kita masih bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita simak apa yang disampaikan Ustaz Adi Hidayat, bahwa kita itu beribadah sekemampuan kita sambil berusaha untuk menyempurnakan ibadah kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu Pak. Wah, dulu berat Pak, sebelum ada ayat itu Pak, maka di Quran itu ada nasikh mansukh. Sebelum itu kan ada ayat apa tuh? Ketika kita di dalam hati punya baru aja terbesit di dalam hati atau di pikiran, itu udah dicatat amal, baik keburukan, kejelekan misalnya. Nah itu ayat itu berat tuh, umat merasa berat. Lalu datanglah ayat itu Pak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Akan dicatat sesuai kemampuan kita apapun yang kita kerjakan. Maka ini adalah salah satu ikhtiar kita agar kita ini bisa lebih baik melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hanya itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai ajaran yang disampaikan oleh Rasul yang sudah diterjemahkan oleh para ulama terdahulu. Ketika kita belum mampu untuk melaksanakan keseluruhan apa yang telah dicontohkan, disunahkan oleh Rasulullah SAW, bukan berarti kita mengingkari tentang kesunahan tersebut, tetapi atas dasar belum ada kemampuan untuk melaksanakannya. Kita yakin semua bahwa itu adalah perintah Allah, bahwa itulah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tetap kita sambil berusaha. Niat kita luruskan. Datang ke masjid ini, duduk di masjid ini, siapa yang memimpin, siapa yang menyampaikan, hanya satu yang kita inginkan, keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena setan itu pintar Pak. Dari sebelum melaksanakan ibadah sampai sedang melaksanakan ibadah, bahkan telah melaksanakan ibadah, gimana caranya ini supaya gugur? Sebelumnya digoda supaya tidak mampu. Setelah mampu dia digoda, bagaimana dia motivasi dia untuk melaksanakan ibadah itu supaya tidak mendapatkan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu. Goda lagi Pak, goda lagi. Setelah itu, wah udah mampu sampai selesai melaksanakan. Setelahnya digoda, ada lagi cerita. Wah tadi saya membantu teman saya lagi butuh di. Sudah. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha.
Ya, lalu ceritakan dan ada niat ujub, ada niat riya, hancurlah amalnya semua. Itulah pinternya setan. Aduwum, baru dikasih sampaikan. Setan itu aduwum mubin, musuh yang nyata bagi kita semua. Harus hati-hati. Dari mulai kita sebelum ibadah sampai kita sedang ibadah, setelah ibadah, hati-hati. Setan selalu merongrong ingin menggagalkan nilai ibadah kita supaya kita nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan hamba Allah yang rugi. Gak rugi gimana? Sudah capek-capek kita bekerja, beribadah selama di dunia ini, ketika menghadap Allah tidak ada apa-apanya. Ketika ditanya, lo dulu kita sering datang berjamaah ke masjid apa ini? Anas. Lah, lo tahu kan? Lu datang itu karena imamnya, kan? Lu gak suka imam kan lu gak berjamaah di sini. Nah, hati-hati. Niat ini harus diluruskan. Niat ini, saya sering sampaikan, niat ini harus diluruskan. Ketika ada teman-teman kita ingatkan. Kita datang ke masjid ini, jadi pengurus di masjid ini, insya Allah atas dasar keiman, innama ya'muru masajidallah ilaman. Itu aja dasarnya. Kita mampu luar biasa. Memang kita dibayar di sini kagak. Coba Pak Atanya Pak Ato. Diomongin mah iya, dikritik mah iya. Emang Pak Ato dibayar secara materi? Tidak. Apa yang menjadikan dasar iman? Emang Pak Haji mimpin bertahun-tahun di sini, emang dibayar kagak? Emang Pak Ruli jadi ketua RW dibayar kagak? Atas dasar keimanan kita ini adalah dunia ini majro'atul akhirah, adalah tempat bercocok tanam demi nanti kelak kita di hadapannya mendapatkan kemuliaan. Tidak ada yang tidaklah baik yang kita harapkan. Masya luar biasa. Kita ini Pak setiap pagi duduk, Masya Allah. Inilah ladang kita semua. Insya Allah mudah-mudahan kita istiqomah untuk melaksanakan. Ini adalah salah satu yang positif. Nah, kadang-kadang kita ada sesuatu hal yang kita ya wajar gitu kan. Mari kita perbaiki, luruskan niat kita. Tidak ada yang kita ucapkan, tidak ada yang kita lakukan kecuali hanya ingin mendapatkan kemuliaan, keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Itu sudah dipastikan banyak salah itu dari kebodohan saya pribadi. Kepada jamaah saya minta maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya beristighfar. Barangkali ada manfaatnya, ada kebaikannya. Mudah-mudahan menjadikan motivasi buat kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah kita kelak mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini barangkali ada perlu yang didiskusikan, Pak? Pak, enggak. Ya tadi dikatakan kalau orang kafir berpura-pura jadi muslim problem. Ya. Tapi kalau yang muslim pura-pura kafir, sudah kafir. Nabi kan pernah bersabda gini, man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Ya. Apakah itu termasuk barang siapa mantasabaha biqaumin fahuwa mengikuti maka termasuk golongannya gitu kan. Itu kan etika kita, cara memilih sahabat kan, teman kita gitu kan. Kan meniru-niru lah. Meniru-niru. Jadi gini. Misalnya kan ya ulang tahun misalnya gitu. Ya. Banyak orang muslim meniru cara-cara orang kafir gitu. Ya. Itulah istilahnya, maka tadi dikembalikan kepada ijma atau qiyas ulama untuk penetapan hukum tersebut. Kalau itu masih hilafiyah, itu tidak termasuk. Tapi udah termasuk kategori yang sudah ditetapkan oleh para ulama bahwa itu tidak boleh dan tidak ada dan hukumnya haram. Disitulah masuk. Itu kan masih hilafiyah. Kalau urusan tadi ulang tahun, itu kan masih hilafiyah. Artinya ada sebagian yang biasa melaksanakan itu punya landasan, misalnya tentang dalil begini loh, istilahnya dasirnya misalnya. Rasul juga kan pernah puasa di hari Senin karena itu adalah mengingat itu kelahiran Rasulullah SAW. Itu kan salah satu dalil yang
disampaikan oleh orang-orang yang biasa untuk melaksanakan hal-hal seperti itu, Pak, diantaranya. Artinya itu masih hal-hal ilafiyah, bukan hal. Tapi secara umum, man tasabaha biqaumin fahuwa minhum, itu artinya gini. Makanya kita harus hati-hati memilih teman bermain, atau kalau kita misalnya walaupun kita biasa rajin ke masjid, beribadah di masjid, duduk di majelis taklim, tiba-tiba kita duduk misalnya punten dan takutip sama orang-orang yang biasa judi, pasti orang yang lewat bilang itu tukang judi semua tuh. Padahal kita bukan itu, kita hanya ini doang, bisa sekali doang pada waktu itu. Nah itu Pak Matasabi. Maka di dalam agama Islam, oke, kita ini sebagai umat Islam itu ada aturan azab cara berpakaian misalnya. Maka tidak boleh kita untuk meniru berpakaian cara orang-orang di luar sana gitu. Kalau kita meniru-niru, bisa jadi termasuk mantas sabaha biqaumin bahwa minhum gitu, Pak. Kita menyerupai, Pak, apa yang orang-orang itu lakukan. Paling tidak kita itu dinilai sama orang aja pasti. Lah contoh beginilah. Kita kalau jalan di mall sudah agak bingung membedakan mana laki-laki mana perempuan kadang-kadang gitu kan. udah rambutnya cepak gitu. Ini laki apa perempuan sih sebetulnya gitu kan, gitu Pak. Jadi itu kan di dunianya udah di ini gitu kan kita. Nah itu Pak maksudnya. Tapi kalau untuk hal-hal yang masih hilafiyah, itu masih diperdebatkan itu Pak. Itu apa dia masuk murtad apa tidak misalnya gitu kan. Kalau di hal-hal yang masih hilafiyah, kecuali kalau dia mengikuti menyerupai yang hal-hal yang sudah dijelas itu tentang tidak ada dan haramnya misalnya. Nah itu baru termasuk kategori murtad. Itu mantasabau biqaumin fahuwa minhum, di situ masuk Pak. Itu dan menyerupai sesuatu hal yang sudah jelas-jelas ulama menetapkan bahwa itu haram, lalu dia lakukan atau dia gitu ikut-ikutan dengan itu. Itu baru Pak kategori, itu termasuk kategori murtad i'tiqadi. Itu Pak. Lebih selamat tinggalkan ya. Ya itu kalau lebih selamat kita tinggalkan, dan lebih ini lagi ya paling tidak kalau acara-acara seperti itu diisilah dengan hal yang positif. Seperti Rasul contohkan, kenapa Rasul ditanya kenapa Rasul puasa di hari Senin? Karena Senin itu adalah hari kelahiran saya, kata Rasul kan begitu. Misalnya, kenapa kamu ngadain misalnya tausiah? Karena ini hari kelahiran saya. Jangan cuman potong kue doang gitu kan, apalagi mercon misalnya, itu kan hal-hal yang mubazir itu kan, itu kelakuan-kelakuan yang mubazir itu kan bukan kelakuan umat muslim. Karena di umat muslim itu tidak boleh membazirkan harta itu kan, itu. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi secara tidak langsung dialihkan atau diisi dengan hal-hal yang positif saja gitu kan. Ya, seperti yang Rasul contohkan tentang puasa di hari Senin. Kalau misalnya masih ada, saya jarang, nggak pernah Kak. Makanya kalau anak saya nanya kapan ulang tahun nggak pernah. Sebetulnya saya bukan anti, saya enggak. Kalau diundang nanti nggak datang. Cuman kalau anak saya nggak ada ulang tahun nggak. Saya nggak ada ulang tahun, gitu kan. Itu mah paling kalau saya kasih hadiah, iya. Kadang-kadang kalau saya ngajak, wah ini ulang tahunnya anak saya, tiba-tiba kasih hadiah. Itu doang saya sebetulnya nggak pernah. Yang jadi ingat, oh enggak, memang kakak dilahirin tanggal ini. Iya, kamu dilahirin tanggal ini. Jadi kan ingat dia gitu kan. Itu doang sebetulnya Pak. Barangkali ada yang lain Pak? Ya enggak? Nah, tadi kan kalau berhukum atau ini kan ada 4 tadi ya? Ya. Dasarnya Ya. Kias. Terus kalau misalnya bagaimana sikap kita kalau ada orang yang jelas sudah ini sunnahnya Rasul gitu, ya kan? Ya. Oleh karena kita melihat belajar daripada Ismail. Terus kan ada nih beberapa belakangan ini yang wah nggak ada tuh, ada jadi Rasul tuh, gitu, kayak gitu. Itu sikap kita gimana? Jadi begini kan, semuanya udah punya dasar hukum masing-masing Pak ya. Paling tidak yang tidak boleh diperbolehkan kita mujadalahnya ini kan. Kita itu mari tasamuh. Artinya saling kita memahami, memaklumi atas keilmuan masing-masing dia miliki. Yang penting dia
Tidak ada unsur pemaksaan kepada kita juga tidak maksa kepada orang tersebut. Biarkan orang berubah dengan ilmunya. Termasuk di masjid ini. Termasuk di masjid. Jangan sesekali merubah orang dengan aturan ibadah, terutama ya, ritual ibadah. Saya pernah sampaikan ini Pak, ini pengalaman saya. Dulu punten, ada beberapa pergantian ketua DKM di masjid saya dulu, di perumahan Renjaya itu. Ketika masuk saya sampaikan, jadi biarkan jamaah berubah dengan ilmunya, jangan berubah dengan tiba-tiba gini Pak. Dia misalnya tadinya masjid itu sebetulnya tidak ada kunut tadinya sholatnya misalnya, lalu dia jadi ketua DKM misalnya, lalu ditetapkan kunut di masjid ini jadi wajib misalnya. Nah jangan. Jadi kita mengikuti ritual ibadah itu, entah kita itu berubah jamaah mau tadinya yang nggak biasa kunut jadi kunut, yang tadinya kunut jadi tidak kunut, biarkan berubah dengan ilmu. Itulah pemahaman yang dia miliki, itulah yang dia akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mah tidak ada kepentingan di situ. Berdebat itu tidak, bermujadalah itu tidak ada untungnya dan tidak akan ada ujungnya. Hal-hal seperti ini lebih ke tasamuh kita, berlapang dada kita untuk menerima perbedaan. Maka sesekali di masjid ini kalau ada jangan kita tanggapi, itu tidak akan ujungnya. Ini sudah banyak pengalaman yang saya hadapi hal-hal seperti ini. Artinya kalau ada pemahaman begitu ya kita pelajari lagi aja. Iya, pembalik. Oh iya, oh ini dasar ilmu. Itu kan nambah ilmu, nambah wawasan. Bukan berarti kita harus ngikutin mereka atau mereka ngikutin kita. Biarkan aja mereka beribadah dengan berdasar ilmu yang dia dapatin, kita beribadah dengan yang ilmu kita dapatin. Kalau urusan kita mendalami nggak apa-apa. Orang ilmu itu aja kita ilmu di luar agama kita dalami, baca kitabnya nggak apa-apa, tapi kan bukan untuk dilaksanakan kan, bukan, tapi untuk menambah wawasan kita, pemahaman kita. Yang tidak boleh itu kita udah tahu dasar hukumnya kita, misalnya seperti ini tahu jadi ragu misalnya bener apa enggak lah, itu tidak boleh, harus yakin semuanya ada dasar hukumnya berdasarkan yang dijelaskan pada ulama-ulama sebelumnya. Yang penting ada dasarnya, entah dari Quran, hadis, qiyas atau ijma. Seperti yang saya sampaikan, la yasali ahadin ayakulla fisaiin halal wala uruma illa min jihatil ilmi. Wajihatul ilmu arba'atun. Al-Quran, was sunnah, wal qiyas, wal ijma. Itu aja, gitu kan landasannya. Oh haram lo baca Quran, apanya di landasan baca Quran haram? Bacain Quran. Nah, itu tidak boleh Pak. Jadi kita itu menyampaikan, walaupun orang lain menyampaikan, biarkan saja, berarti dia punya dasar, gitu kan, punya dasar yang lain, itu saja. Itu Pak. Yang ngeri kan kalau sudah mulai menjasa, ya wah itu bid'ah, itu ahli bid'ah kayak gitu. Tidak boleh lah ya. Itu kan dikembalikan ke diri dia yang menyampaikan. Nah itu hubungannya kan. Kalau tahu baca kitab ini kan hubungannya sama ini. Ketika dia meniadakan sesuatu yang tidak ada, atau meniadakan sesuatu yang tidak ada, atau dia itu mewajibkan sesuatu yang sebetulnya tidak wajib, itu kan termasuk murtad i'tiqadi. Kalau kita baca di kitab ini kan begitu ya. Iya, tidak boleh. Benar-benar hati-hati. Makanya ini buat kita diri kita masing-masing, terutama yang hadir di majelis ini, tidak boleh kita menjustifikasi orang. Orang mungkin ada dasarnya yang kita belum tahu, biarkan aja. Tapi untuk kita mempelajari apa yang dia lakukan, boleh saja. Itu tuh kan, sebenarnya begitu loh katanya. Itu nggak ada tuh dari nabinya, nggak ada itu. Ya, itu boleh gitu kan. Tapi kita bukan berarti kita menjustifikasi bahwa dia itu salah atau kita benar, tidak. Gitu kan Pak. Itu Pak. Belakangan ini seperti itu. Iya. Jadi ya itu kan kembali ke diri dia Pak, kembali ke diri dia. Ketika dia menyatakan bahwa ini tidak ada dari tuntunan dari Rasulnya, sebetulnya padahal ada, cuman dia belum nemu, itu kembali ke ini udah termasuk murtad i'tiqadi. Maka harus berhati-hati, jangan sampai kita terjerumus ke kategori murtad i'tiqadi seperti yang ada di kitab ini. Gitu. Itu aja Pak ya? Ada ya? Ada siapa? Mungkin hanya itu yang kita bisa sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan pertemuan kali ini kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan
tetap istiqomah untuk selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan yang apa telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tutup kajian ini dengan membacakan kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.